Kan saya tanya, Yesua ini manusia atau bukan? Atau contoh begini, misalnya di Luki 2 nomor 11 itu. Apa sih Luki? Hari ini telah Luka. Lukas. Atau hari Luka, ini telah lahir bagimu, Luki. ya, Lukas. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias di kota Daud. Yang lahir itu yang jadi bayi itu apa? Tuhan atau manusia itu yang bayi itu? Tuhan. Berarti Tuhan Mikana pernah jadi bayi. Matius 19 ayat 29. Ya, di situ tidak ada bidadari, guys. Ada ngaco. Oke, Ada Matius bidadari 19:29. Ya nih, mau gua bacakan bahasa Yunaninya. Nih. Ya gua bacakan nih. Kai pas ho ape hen hokias he adelpos he adelpas he patera he metera he gunaika. Siapa yang meninggalkan istrimu? Apa kata Yesua? Soe ayonio kleronomese. Jeder kon. Siapa yang meninggalkan satu istri akan mendapatkan 100 bidadari. Wih. Jeder. Ayo tersenyum dia. Woi, di mute. Yesua HaMasyiah bukan Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan jadi manusia. Semua itu bohong. Aduh, tolong jangan bandar-rasi liar ya. Oh iya. Saya belum ini. Kamu ini. Kenapa nggak di-mute dia tadi sama ini? Aku nggak tahu. Katanya tunggu dulu ya. Sudahlah. Gimana sih? Ya, apa yang mau ditanya atau didiskusikan? Tapi jangan main mute ya. Lah kalau kamu nyerocos tanpa data di mute lah. Baik. Gas. Nick, selamat malam. Iya, malam. Mikana Lukas 10 ayat ke-1, Yesua HaMasyiah itu mengutus berapa murid? Silakan. Oke, kita baca dulu ya. Lukas 10 ayat 1. Ya. Dan sesudah hal itu Tuhan menetapkan juga 70 orang lainnya dan mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Oke, ada 70 orang. 70. Baik. Ntar ya, saya tunjukkan nih. Sabar ya, Bik ya. Lukas 10 ayat ke-1. Mikana, saya punya kitab original teks ya. Mikana lihat. Saya punya UBS, United Bible Society. Sabar ya, saya bukakan dulu datanya. Nih, Mikana, kita lihat ya. Ya, ini gimana cara balik kamera nih? Gua kok nggak bisa balik kamera nih? Jangan gugup, Nandar. Nggak, bukan gugup. Balik kameranya gimana? Oh, gini. Oh, gini nih. Nah, ketika gua dilihat di dalam kodeks, ternyata di sini bukan 70 yang diutus oleh oleh Yesus. Metadata uta anedaisen ho kurios eteros ebdome konta duo. Kai apes Thailand hautos ana 22. Ya. Jadi yang benar 70 apa 72? Ayo kan. Yang diutus oleh Yesua itu 70 apa 72? Di dalam original teksnya itu 72. Kenapa di dalam kitab terjemahanmu itu 70? Diterjemahkan dari kodeks apa yang mengatakan kalau Yesua mengutus 70 orang? Silakan. Ceter kan. Ya, oke, sebentar. Ya, silakan. Paham ya yang aku sampaikan kan? Kenapa ada 70 dan ada 72? Saya tanya sama Itomu itu, Ito Sihaan, yang benar 72. Berarti yang kamu pakai salah. Mau saya dengarkan? Mau saya perdengarkan nggak? Ya, coba. Coba. Ini ya.
Bluetooth connected. Aku follow ya. Oh mungkin teman-teman itu dikiranya aku sombong kali nggak baca di MD. Nih, Mikana, perhatikan nih ya. Kan ke PDF-nya atau bisa bacakan di sini. Metadata uta anidaisen ho kurios eteros ebdomekonta duo. Ebdomekonta 72. Kai apestelen hautos ana duo. Dan diutus dua orang. Yang benar yang 70 atau 72? 72. Di situ menurut Itamu yang benar 72. Enggak, Kenapa kamu alasannya pakai 70? Alasannya apa tadi sama itu Samuel itu? Kau dengarkan dulu. Ya. Oh, itu video lengkapnya di YouTube saya, Yonatan Anda. Gimana sih lu Enggak punya alasan. Enggak punya alasan, Nggak punya alasan. bener. Ya, enggak punya alasan. Makanya saya pengen tahu alasanmu. Ya, kenapa punyamu 70 bukan 72? Makanya ada 72 bidadari karena Yesua mengutus 72 murid, bukan 70. Dalam Jadi original teksnya. kalian ikut-ikutan 70. jadi itu 70 bidadari gitu. Kok 72 bidadari? Maksud saya, ya, Kenapa kamu Yesua. ikut 72 bidadari? Iya, karena Yesua menjanjikan 72 bidadari. Karena muridnya 70. Jangan lari kemana-mana, jangan lari. Pertanyaan saya. Orang ke 70 Jangan lari. Yang saya tanya, jangan lari Mikana. kamu sendiri yang menarik ke situ. Ayo, dari mana? Jangan lari. Mana 70 Jangan lari, bidadari jangan lari. menjanjikan? Jangan lari. Jangan fitnah. Jangan lari. Jangan lari. Saya enggak memfitnah. Saya enggak memfitnah. Yang menjanjikan 70 bidadari. Ya, dari mana? Dari mana Berarti 72? 72 bidadari Ini itu kalian tafsir dari 72 ini. enggak ada orang ini yang kamu pakai 70. Itu 70. Yang kamu pakai 70 enggak. Itu 72. Jangan lari. Bentar dulu. Jangan Itu lari 72 dari murid. pertanyaan saya. Lalu kalian menghayal. Jangan Itu lari. berharap jadi bidadari. Jangan lari dari pertanyaan saya. Kamu pakai 70 murid yang diutus oleh Yesua, sementara kamu di dalam menurut original agamamu? teksnya pakai 72. Iya, kan ditanya kamu Jadi takut. kamu mendapatkan 70 murid yang diutus oleh Yesua itu dari kodeks mana? Silakan. Kenapa dia ini? Yeah. Iya, saya menjawab. Tapi kenapa kamu menurut ke situ? Loh, jawab pertanyaan saya. Ini sama aja kayak si Samuel Sihaan sama si Rudi Yohanes. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Ya kenapa kamu bilang bahwa bahwa Tuhan Yesus Masiah menjanjikan 72 bidadari? Lalu ini Salah, Yesua tidak menjanjikan 72 bidadari. Yesua menjanjikan 100 bidadari di dalam Matius 28 Nggak ayat ada. ke-18. Enggak ada 100 bidadari di situ. Ada. Jangan kamu tambah-tambah, jangan kamu kurangi. 100 bidadari, Jangan bukan kamu tambah, 72. jangan kamu kurangi. Saya tidak mau kamu menjawab sesuatu yang bukan saya tanya. Yang saya tanya, dalam kitab Mikana kan 70 yang diutus oleh Yesua. Sementara di dalam original teks itu 72. Itu Samuel Siahaan mengatakan yang benar 72. Kalau yang benar 72, hampir separuh dari dunia ini menggunakan yang 70. Itu dari mana? Dari kodeks mana kamu menggunakan 70 itu? Silakan. Oke, tapi sebelum itu nanti saya akan tanya ya. Nanti Itu akan harus dijelaskan itu, harus dikelirkan itu. Mereka ini ikut. Jawab dulu. Sayang, aku ingin berbicara. Makanya mereka ini menghayal tentang bidadari. Menghayal. Jawab pertanyaan saya. Menghayal. Murid itu Jawab dari pertanyaan bidadari. saya. Jawab pertanyaan saya. Jangan lari. Ya, diam dulu. Mute dulu, mute. Iya, saya diam dari tadi. Iya, mute dulu. Ya udah, saya mute. Inilah kalau di pikirannya hanya bidadari mulu. Jawab. Ya, jadi perbedaan angka 70 dan 72 dalam Lukas 10:1 terjadi karena adanya perbedaan catatan dalam manuskrip atau salinan kuno Perjanjian Baru ya. Di mana para ahli teks kitab suci mendapati bahwa naskah-naskah kuno terbagi hampir seimbang, di mana sebagian menulis 70 dan sebagian lagi menulis 72. Nah, manuskrip tertua terbagi rata. Manuskrip penting dari jenis teks Alexandria dan Kaisarea cenderung memakai angka 70. Manuskrip kuno lainnya dari jenis Alexandria dan Barat ya. Di mana di dalam kitab suci manuskrip Alexandria dan Kaisarea menggunakan atau menulis 70 ya. Nah, di sini kenapa 70? Karena di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam banyak ahli kitab cenderung menganggap bahwa ya, hal ini 70 adalah angka yang sangat umum dalam budaya Perjanjian Lama.
Iya, jadi dalam perjanjian lama itu angka 70 ya. Yang cenderung angka 70 seperti 70 tua-tua yaitu di bilangan 11 dan 16. Oh, haleluya, haleluya. Ya. Ya. Sudah belum? Sabar, ntar dulu kan ini giliran saya menjawab. Tadi kok kenapa lari kamu ke perjanjian lama? Lukas 10 ayat 1 itu bukan perjanjian lama. Karena gini, Perjanjian baru, bukan perjanjian baru lama. itu Kamu tanya Dola aja Sekarang nih, saya jangan pakai bicara ChatGPT. dulu. Saya Ya, kamu bicara pakai dulu. ChatGPT, pakai Karena Dola apa coba. yang terjadi? Udah diam dulu Nandar. Makanya kenapa mereka ini bertanya tapi kejang-kejang? Ya. Di mana ya? Terlepas dari apakah jumlahnya pastinya 70 atau tidak, tapi kedua angka tersebut memiliki makna teologis dan sejarah yang sangat kuat dalam tradisi Yahudi. 70 ya, merujuk pada 70 tua-tua Israel yang membantu Nabi Musa memimpin umat, bilangan 11 dan 16. Angka ini juga melambangkan jumlah seluruh bangsa di dunia menurut daftar bangsa-bangsa Kejadian 10. Jadi sudah pasti itu 70 murid. Saya lebih percaya 70 murid. Sesuai dengan juga ya yang merujuk kepada bilangan 11 dan 16. Karena angka-angka di dalam kitab suci ini banyak yang saling berkesinambungan ya, senada sama gitu ya. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah pasti mengutus 70 muridnya. Sebagaimana juga di dalam bilangan 11 dan 16 ya. Saya lebih percaya yang 70 murid. Karena apa? Karena perjanjian baru itu pengenapan dari perjanjian lama. Baik. 70 murid Begitu itu kan pula diambil waktu dari Tuhan kodeks. Yesus HaMasiah kan Baik. memulai pelayanannya umur 30. Sebagaimana juga di dalam kitab Taurat, umur 30 yang boleh mempunyai jabatan dan tugas. Jadi semua berkesinambungan. Saya lebih percaya 70 murid. Jadi yang pakai 72 salah. Terserah itu urusan siapapun yang mempunyai itu. terserah Enggak. Aku sesuai dengan kitab suci saja, di mana di bilangan 11 ayat 16 di situ ada 70 tua-tua ya. Nah, penggenapannya itu tentang rasul-rasul, yang diutus Tuhan Yesus HaMasiah 70 murid ya untuk yang diutus Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi saya lebih percaya yang 70 ya, sesuai dengan di dalam perjanjian lama juga ada 70 tua-tua. Tapi kalau di dalam perjanjian lama 70 tua-tua itu di dalam Keluaran 24 ayat 1. Ini saya nggak tanya kitab Keluaran, saya nggak bertanya kitab Torah. Yang saya tanya adalah kitab perjanjian baru. Di mana Mikana ini ya, kamu tahu nggak ini original teks dari perjanjian baru yang dipakai di seluruh dunia, bahkan 200 negara pakai apa yang saya punya nih, original teks. Di sini tertulisnya 72. Nah, kamu pakai yang 70 itu dari kodeks mana? Coba. Tadi sudah dijawab, jangan berulang-ulang lagi. Bentar. Ya apa kodeks apa? Coba, simpel aja. Karena kamu tadi kan membaca ChatGPT. Saya tanya sama kamu. Loh, kalau yang Alexandria dan 72, Kaisarea. mana ada kodek Kaisarea? Alexandria dan Kaisarea. Nah, Mana ada terus, kodek Kaisarea? sebentar, Ngaco. Hei, tadi Ada kamu aja nih. bertanya, saya jawab berdasarkan apa yang ada di dalam kitab suci. Karena dari Kejadian Bukan, sampai kamu Wahyu itu AI. berkesinambungan. Iya, terserah mau AI mau apa, yang jelas itu sesuai ya. Jadi gini, Makanya dari ada. diam dulu Mikana, Nandar. nggak Ini ada. kan giliran saya menjawab. Bukan, Kenapa bukan, kamu yang buktinya panik? kalau ada Bentar, kodek bentar, Kaisarea. Diam dulu. Mana ada kodek Kaisarea? Diam dulu. Iya, bukan saya yang pegang kodeks itu disimpan di museum sana. Siapa saya yang Ngaco. pegang itu? Cuman nanya kamu ini. Tuhan tolong ampuni. Mana ada kodek Kaisarea? Coba, adanya nih kodek Alexandria itu ada. Kodeks Gejae itu ada. Kodek Kenapa kamu panik? Saya kan sudah jawab. Yeah. Saya kan nggak tanya perjanjian lama. Hello, dari Kejadian sampai Wahyu itu berkesinambungan, saling berkaitan. Karena apa? Perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Sebagaimana di dalam perjanjian 1 lama. Korintus 4. Hei, diam 1 dulu. Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Betul. Nggak boleh melampaui apa yang tertulis. Di dalam kitab Taurat ada 70 tua-tua. Sudah pasti Tuhan Yesus HaMasiah mengutus murid-muridnya 70. Dan juga di dalam kitab Taurat bahwa Mana? umur 30 baru boleh mempunyai tugas jabatan. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah di umur 30 baru memulai pelayanannya. Apa yang Mana terjadi dalam origin- kitab Taurat itu juga yang digenapi di dalam kitab perjanjian baru. Ya. Mana Sekarang original teksmu? pertanyaan saya, Sabar Nanda. dulu, jangan Kenapa lari, kamu jangan lari, katakan- Jangan lari, jangan lari. Saya sudah jawab. Jangan lari, Saya sudah jangan jawab. lari, Sekarang belum kenapa selesai. kamu Ya, mengaitkan belum 72 selesai, jangan murid lari. ke dalam bidadari? Jangan lari. Kenapa Jangan lari. 72 murid kamu kaitkan ke 72 bidadari? Karena Kamu Yesus- bilang di dalam agama karena- kami juga 72 Baik. bidadari ini.
Karena Yesus bilang di dalam Yesua namanya, Matius tolong 20. panggil namanya Oke, ya. yang asli. Karena Yesua mengatakan siapa yang meninggalkan rumahnya demi namaku, meninggalkan saudaranya, saudara perempuannya demi namaku, dan siapa yang meninggalkan ibu dan bapaknya demi namaku, dan siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku, maka akan diganti dengan 100 bidadari. Jederon. Mana ada bidadari di Yesus. situ? Jangan Ada bidadari itu istri. Oh, Yesus menjadikan 100 bidadari. Ada. Nggak ada. Inilah kamu itu Bidadari itu pendusta. istri. Nggak ada bidadari di situ. Bidadari itu dengan istri. beda. Ada. Jangan Bidadari kamu itu wanita. berhayal. Bidadari itu wanita. Mana bidadari? Nggak ada bidadari di situ. Kenapa Bidadari kamu itu wanita. menambah? Bidadari itu wanita, brother and Nggak ada. sister. Nggak ada di situ Ada bidadari. bidadari. Nggak Coba ada kamu tanya bidadari. AI. Coba kamu tanya chat GPT. Apakah bidadari itu tunjukkan wanita? ya. Wanita. Tadi Matius berapa? 19 ayat? Matius 19 ayat sebentar. Matius 29 ayat 19 ya kalau nggak salah. Ya. Hah? Nggak ada Matius 29. Coba aku sebentar ya, aku buka dulu ya. Matius 19 ayat 29. Ya, di situ tidak ada bidadari, guys. Ada ngaco. Oke, Ada Matius bidadari di 19:29. Ya nih, mau gua bacakan bahasa Yunaninya. Nih. Ya gua bacakan nih. Kai pas ho ape hen hokias he adelpos he adelpas he patera he metera he gunaika. Siapa yang meninggalkan istrimu? Apa kata Yesua? Soe ayonio kleronomese. Jederton. Siapa yang meninggalkan satu istri akan mendapatkan 100 bidadari. Wih. Jeder. Ayo tersenyum dia. Di situ. ada Nggak ada bidadari, nggak ada bidadari maksudnya. kan sudah saya bilang bidadari itu wanita Mikana pengertiannya Gunai itu adalah wife, woman. iya Wife teman itu wanita. wanita iya wanita itu bidadari wanita itu Di situ bidadari. kalau laki-laki itu bidadara kalau perempuan bidadari Yesus Yang jelas Yesus nggak ada menjadikan bidadari 100 di situ. bidadari Di situ adalah gunai. Gunai itu bidadari itu wife, wanita Wife. Mikana wife, woman. iya wife Nggak itu ada kan bahasa bidadari. Inggris Iya. bahasa bukan Arabnya bidadari. almar'ah. Aduh. Loh, coba aja bahasa Ini kenapa nih? coba aja tanya ChatGPT, apakah betul bidadari adalah wanita? Bidadari itu wanita. Iya, memang bidadari itu jenis kelaminnya wanita, tapi di situ tidak Ya, ada iya. bidadari. Ya, Tidak ada sudah disebutkan menyajikan bidadari 100 karena bidadari bidadari. itu hanya ada dalam agamamu. Iya makanya. Jadi perspektif di dalam agama kami bidadari, dalam perspektif Apa kamu ini? itu seorang istri atau wife. Ntar dulu ada termenung ini, dia. notifikasi ini, konfirmasi Jangan ini. diturunkan Ntar aku. dulu. Giliran kalah debat, aku Mana objek diturunkan. yang sama? Pilih dua objek yang bentuknya sama. Tadi kan sudah, kenapa salah ini? Ntar dulu ada notifikasi Ah. dari TikTok. Tanya AI, Mbak Mikana tanya AI, apakah bidadari adalah wanita? Itu pasti jawabannya wanita. Coba tanya AI dulu, apakah bidadari adalah wanita? Itu wanita kalau bahasa Indonesianya. Bidadari dalam bahasa Inggris itu di sini adalah nymph. Bahasa Indonesia. Ya, gak usah ke bahasa Dalam bahasa Inggris. Inggris loh. Makanya kamu jangan seenaknya saja menafsir. Iya. Kamu Coba, kan yang di dalam apakah agamamu disediakan bidadari? bidadari. Padahal bidadari Apakah itu adanya bidadari di itu kayangan. wanita? Nah, kayangan Coba itu adalah dongeng. tanya Dola. Mikana, tanya Dola dulu. Apakah bidadari itu wanita? Itu pasti jawabannya wanita. Kalau laki-laki itu bidadara namanya. Gunai itu adalah wife, woman. Iya, Kalau wah, bidadari istri. itu bahasa Inggrisnya Bidadari. adalah apa? Bisa angel, bisa nymph, ya, nymph. Angel itu malaikat. Terus, ya di sini Beda dulu. bidadari Angel itu itu bisa malaikat. disebut angel, bisa nymph gitu ya. Kemudian salah itu. slave. Bidadari itu wanita, Slave. Mikana. Nggak ada, ya. Bahasa Coba Inggris. kamu tanyanya begini. Bidadari itu woman. Coba Iya, kamu tanya Tuhan. Dolanya begini atau AI-nya. Apakah Udahlah, bidadari itu wanita? kebanyakan kamu berhayal, Nandar. Jangan dikik, giliran kalah debat kik. Ya, kenapa kamu mencocokmologi Ini sabar dulu, aku jawab dulu yang di bawah nih. 72 bidadari Sabar dulu. itu apa? Mikana, aku jawab dulu. Bang, nikahi Mikana. Si Mikana itu udah punya suami, sudah punya anak, Dudul. Nikahi aja. Dia udah punya anak, anaknya 3, suaminya 2. Berapa suaminya? 1 ya? Aduh. Kenapa Tolong ya. kau Nandar cocok-cocokmologi ke 72 bidadari?
Nah, Iya. emangnya nanti saya mau nanya nih Nandar sama kamu. Emangnya nanti kamu akan dapat 70 bidadari ya di surga ya? Boleh saya jawab? Boleh lah. 72 bidadari itu hanya untuk orang yang martir, Mikana. Dan itu adalah pilihan, mau diambil mau tidak. Martir. Ya, kalau Apa itu martir. martir? martir itu bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Arabnya syahid. Beda Mati syahid syahid. dengan martir. Iya, Martir itu udah gua kasih tahu menderita biar karena lu Tuhan, sedangkan situ paham, kalian yang biar lu memerangi. paham. Biar lebih paham. Ya udah, Makanya lanjut. sama narasinya, siapa kata Yesua yang meninggalkan rumahnya demi namaku, Enggak, jangan meninggalkan ke situ dulu, ibunya demi Nandar, jangan ke situ dulu. Jelasin 70 bidadari nanti kamu dapat enggak? Udah ya mudah-mudahan amin. udah dapat, live siang amin, malam malah enggak dapat 70 bidadari. dapat lah pasti insyaallah, pasti dapat. Kenapa kamu tanya bidadari? Ya lanjut lagi, yang Kamu dapat juga- bidadari itu kamu- siapa itu? Kamu juga bisa jadi bidadari kalau kamu Bentar dulu, beriman, bentar, ya. kamu menjadi orang Islam. Bobok, Mikana mengakui Yesua mengutus Udah 72 jangan bilang bubuk. bidadari. Ya aku bubuk berlian. Udah. Ya, bobok. Aduh, Saya Mikana. bubuk berlian, kamu bubuk batu. Kamu bubuk apa? Kamu bubuk ini. Bubuk berlian. Misio kamu. Oke. Nandar, kamu bilang kalau saya jadi muslim akan bidadari juga. Iya, Berarti saya termasuk 73 bidadari lah. Kan sudah ada 72 disediakan. Kalau saya jadi bidadari itu banyak jadi Mikana. 73. Bidadari itu banyak, Dengan saya. bukan hanya 72. Yesua aja 100 bidadari. Udah mulai lagi, mulai. Bahkan- Nggak ada di situ Bahkan bidadari ya. istri yang soleha itu lebih cantik daripada bidadari. Misalnya nih kamu nih, misalnya kamu masuk Islam, misalkan ya. Terus kamu punya suami, terus nanti kamu meninggal dalam keadaan Islam, suamimu juga dalam keadaan Islam. Nanti sama-sama bertemu di sorga dan kamu jadi ratunya bidadari. Bidadari kan wanita, ratunya wanita sorga, begitu. Wah, jadi ratu saya nanti di surga. Ya kalau kamu masuk Islam, tapi kalau kamu tetap di Kristen ya nggak masuk sorga lah. Terus bidadari-bidadari itu yang 72 itu saya nanti seingat sama mereka di sana. Enggak lah. Di dalam sorga itu tidak ada, di dalam sorga itu tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa saingan. Di sana itu hanyalah kebahagiaan yang ada. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa saingan. Ya, tidak ada Tapi kompetensi ngomong-ngomong lagi. ini Nandar, benar nggak kata ustadzmu itu? Kesibukan para lelaki di surga adalah, baru saya mengatakan ini. Iya. jangan Kesibukannya malu, adalah, kamu hobi kok. Hobi oh, itu kok, kata nggak usah malu. ustadzmu, kata ustadzmu. Kamu baru hobi saya juga mengatakan kan? Itu. Loh, Kamu kalau dia hobi saja juga kan? malu, kenapa harus Enggak, disampaikan nggak coba? usah ngapain Apakah malu. betul itu kesibukan kalian Gini. nanti di surga memecah perawan istri-istrimu? Di sorga itu gini, Mikana, kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Misalnya, aku pengen apel, langsung datang apel. Aku pengen durian, langsung datang durian. Bukan hanya berbicara tentang itu. Kalau memang pria hobinya begitu, ya udah. Di sorga itu kan apa yang diminta. Ya, aku pengen si Mikana, ya nanti datang si Mikana. Ah, nggak mau. Peot Mikana. Kok kamu percaya begitu ya Nandar? Kasian kali kamu Nandar. Loh, Yesus juga menjanjikan kok percaya. Kok kamu yang disayangkan itu kamu percaya. Mikana, kenapa di dalam sorgamu itu yang masuk sorga hanya tulang belulang? Loh. Baca kitabmu. Ada 70 Nih, bidadari. saya Kesibukan tanya sama kamu kamu, catat. kenapa kamu lebih percaya di dalam yang masuk dalam sorgamu itu hanya tulang belulang? Hanya tulang belulang. Iya. 1 Korintus Nggak ada 15:50. Coba 1 Korintus 15 Nggak ayat ada seperti 50. itu. Iya. Coba dibaca 1 Korintus 15 ayat 50, yang masuk sorga hanyalah tulang belulang saja. Dalam sorgamu itu aneh. Ada tulisannya Yang seperti masuk- itu ya, yang masuk surga tulang Coba belulang ya. dibaca dulu 1 Korintus 15 ayat 50, yang masuk dalam sorgamu hanya tulang belulang Iya, saja. Ada Coba tulisannya seperti itu ya, tulang Baca belulang dulu. ya. Kenapa takut? Iya, ya. Tidak takut. Baca. Baca dulu. Ya, dan aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim. Begitu pula kefanaan tidak mewarisi kebakaran. Di mana di situ tulang belulang yang masuk surga? Ih, sungguh memang Baik, kamu saya pendusta, bacakan teman-teman ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Nandar, Mikana, Nandar, dengar kok. Nandar. Mikana, Nih, perhatikan. nggak ada di Saya situ. bacakan, saya bacakan. Nggak ada di situ. Saya bacakan. Dan aku mengatakan Saya bahwa ini, bacakan. ini. Hei, ini sudah Saya saya bacakan. Ini sudah Iya, saya bacakan juga. Dan Saya aku bacakan. mengatakan hal ini, Dan hai saudara-saudara, ini. bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim. Nah, Begitu pula darah dan kefanaan darah. tidak mewarisi Nih, kebakaran. saya bacakan. Mana nih? Nggak ada di situ tulang belulang. Ya, ini Nggak, saya ih, dulu, Kamu tunggu. memang sungguh perfitnah kamu. Nih, teman-teman ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
dan bahwa tidak Eh, bahwa yang binasa bahasa tidak. Melayu Nah, Syarat ternyata di dalam Bahasa surganya Syarat. Kristen nggak ada darah dan daging. Yang ada hanyalah tulang belulang saja, jederkon. Ya. Kan saya udah tunjukin Bobo. terjemahan yang benar yang tadi. Nah, itu terjemahan yang dipakai di seluruh Indonesia lah. Sama Terserah, mau aja. mayoritas yang pakai itu yang sesuai dengan Ternyata ini aja, di dalam dengan surga tafsir Kristen yang saya hanya pegang. tulang aja, Nggak nggak ada ada darah, nggak seperti ada itu, kamu daging. berusaha menambah-nambah. Itu Yang ayatnya. ada di situ. Nih saya bacakan Berikan orang lagi. Israel mana sembah ilah bangsa Arab. Saudara-saudara, Udah inilah yang nandar, kamu jangan itu mulu. Oh Tuhan. Ya, dan aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim. Begitu pula kefanaan tidak mewarisi kebakaan. Itu di situ, ya. Suka nambah-nambah si ini loh, siapa? Si Nandar ini suka nambah-nambah. Ini suka nambah isi firman Tuhan. Gak ada bidadari ya dalam kitab suci ya. itu darah dan tulang saja. Darah dan daging nggak mewarisi kerajaan Elohim. Jadi kau di sorga itu hanya tulang belulang saja, jangan miut. Loh. Coba dibaca lagi. Nih, gua bacakan ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Jadi di dalam sorgamu itu hanya tulang saja, karena darah dan daging sudah tidak bisa masuk ke sana. Udah. Itu masuk maksudnya surga tulang bukan aja. tulang belulang, no, bukan seperti itu. Loh, itu ayatnya. Darah Nggak dan ada daging. seperti itu. Nggak ada tulang Darah belulang yang dan masuk daging surga. tidak Nggak ada. mewarisi kerajaan Nggak ada Elohim. tulang belulang yang masuk surga. Tetapi itu Ya darah dan dagingnya ada nggak di situ, saya tanya? Saya tanya. Masuknya itu. Jangan mute. Ya, diam dulu. Tidak ada. Ini dulu yang pertama ya. Tidak ada hanya tulang jangan belulang mute yang dong. masuk surga. Kan kamu tadi redaksinya apa? Hanya tulang belulang yang masuk surga. Ternyata nggak ada seperti itu redaksinya. Ada. Kamu pendusta. Ada ayatnya. Di mana ada tulang belulang? Ada Mana ayatnya. dikatakan? Mana dikatakan tulang Nih, belulang yang masuk Aku surga? yang baca, aku yang baca, aku yang Ya baca. di mana ada tulang Kalau belulang? Aku yang baca, aku yang baca. Ya di Oke, mana aku ada yang tulang baca. belulang? Ya baca nih. Dan aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, bahwa daging, ingat ya, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim. Jeder. Jadi di dalam kerajaan Elohim Ya di mana di situ tidak hanya ada tulang darah, belulang? tidak ada daging. Kamu Kalau tidak ada darah dan kamu daging, pendusta. tidak ada Di darah mana dan ada daging, tulang berarti tulang belulang? Di belulang mana ada saja. tulang belulang di sini? Di mana? Ya kan darah daging Di mana dagingnya ada nggak tulang ada. belulang? Di mana? Kalau darah dan daging Enggak, nggak ada, harus berarti di sini dalam tertulis surga nggak boleh tulang nambah dan belulang mengurangi. saja. Nggak boleh nambah dan mengurangi. Nggak boleh nambah dan Kalau mengurangi. darah Di mana di Kalau situ darah ada dan tulang daging belulang? tidak Kamu ada, pendusta. berarti tulang belulang saja. Tidak Kau ada. minta Tidak ada. ayatnya. Bukan pendusta Oke. kamu. Nih, kau umat Makanya pendusta. setan itu sukanya nama-nama ini. Di mana hanya tulang belulang? Kan kamu bilang hanya tulang belulang. Nih, Kan di Mikana, situ pengertiannya, di situ aku pengertiannya, baca. di situ pengertiannya ya. Sesuatu yang dapat binasa yang mati itu daging ini kan dan darah ini bisa mati. Itu maksudnya di sana tidak akan seperti itu lagi sehingga tidak akan mati lagi di sana. Itu maksudnya. Enggak begitu. Itu Nggak maksudnya, tertulis nggak begitu. Itu maksudnya. Makanya saya yang lebih paham firman Tuhan. Ya, bukan kamu. Dan lagi pula tidak ada di situ tulang belulang. Jangan Itu di-mute. maksudnya daging dan darah Jangan ini kan di-mute, kalau kita di Bukana. dunia ini daging dan darah ini kan bisa mati, Jangan bisa mengalami di-mute. kematian. Dan Jangan di surga di-mute. itu nggak bisa lagi seperti itu. Itu maksudnya. Nggak akan ada mengalami Jangan kematian. asumsi. Jangan asumsi ini aku baca ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Cederon. Nggak ada Allah di situ, nggak ada ilah Itu bangsa di Arab yang situ, sembah orang ini- Israel. Ini kitabmu loh, bahasa Indonesia. Kamu tahu nggak aku menggunakan terjemahan YLT 3 Iya, oke lah, nanti aja. Ya, Di dalam makanya kerajaan bukan, surga yang tempat tidak itu ada, tiga, di dalam ada kerajaan Elohim tidak ada darah dan daging. Berarti Itu hidupnya Mikana maksudnya di surga sesuatu yang dapat hanya- mati tubuh ini tubuh dan darah ini kan kita tubuh dan darah ini bisa mengalami kematian. Itu maksudnya nanti di surga itu tidak akan seperti itu lagi. Itu maksudnya. Mikana, tertulisnya kamu adalah darah dan menambah-nambah dan daging mengurangi. tidak ada di surga. Itu Darah maksud dan dari daging tidak firman ada di Tuhan surga. itu. Jadi hidupnya Dengar hanya dulu, tulang Nandar. belulang saja. Jadi gini ya, kita kasih paham, kita luruskan. Bentar, diam dulu Nandar. Di- Diam dulu Nandar. Ya gua diam Itu lah. maksudnya saudara-saudaraku, ya kita ini kan tubuh dan darah ini di tubuh ini kan kita bisa mengalami kematian. Nah, tapi nanti di surga tubuh ini yang kita punya ini nanti di surga enggak bisa lagi seperti itu, enggak mengalami kematian. Itu maksudnya. Jangan kamu nambah-nambah hanya tulang belulang yang masuk surga. Kamu ini pendusta kamu ini. Ayatnya darah dan daging tidak ada lagi mewarisi kerajaan Elohim. Iya tidak ada di situ tulang belulang. Ya saya tanya, kalau di dalam kamu. tubuhmu, jangan lari. Saya tanya Saya sama sudah kamu. kasih jawaban. Itu Kalau maksudnya bahwa dalam tubuhmu tidak, yang sudah kalau dijawab. dalam tubuhmu Ya itu maksudnya. tidak ada darah dan daging, kamu tinggal apa saja dalam tubuhmu? Saya tanya.
Wahyu 21 ayat. Wahyu. Itu jawabannya di sini ya, Wahyu 21. Kalau tubuhmu tidak ada Ayat darah dan 4. daging, maka silakan. Udah gini, maksudnya di situ bukan berarti ya tulang belulang, nggak ada seperti itu. Kamu hanya nambah-nambah. Tetapi maksudnya Wahyu 21 ayat 4. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak juga perkabungan atau ratap tangis. Bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi. Karena hal-hal yang pertama itu telah berlalu. Nah itu maksudnya, karena kalau di sana nanti kita nggak akan mengalami kematian. Kalau di bumi ini, tubuh dan darah kita ini bisa mengalami kematian. Tapi kalau di surga Masih. tidak akan pernah mengalami itu, maksudnya seperti itu. Itu ayat Oke, yang terima berbeda. kasih Nandar, saya rasa sudah cukup dulu. Terima kasih, karena saya mau istirahat. Saya mau istirahat. Bisa ada Saya mau kabur. istirahat. Terima Alah, kasih cepat. sekali. Bukan Nangis. salah. Nangis mana ada saya nangis. Saya mau istirahat, ya. Karena udah perjanjiannya paling lama jam 10 live, ya. Paling cepat setengah 10 atau jam 9. Karena saya sudah live 5 jam 15 menit. Kita mau istirahat, guys. Lagi pula si Nandar itu hanya bisa menambah dan mengurangi firman Tuhan. Nah, jadi dia itu pahamnya bukan Tritunggal tapi Tungtri. Jadi kalau Tritunggal makan satu, makan 3 bayar 1. Kalau Ari Tungtri. Kalau Tungtri itu dia makan 1 tapi bayarnya 3, jadi 2 itu pahala. Dan dia bagus loh, dia bagus begini Mikana, dia bagus. Dia bilang, saya di sini saya cuma mau bahwa Kristen-Kristen itu semua kembali kepada bahasa Ibrani, kembali kepada original teks masing-masing. Begitu. Tidak usah pakai kata-kata Allah, begitu. Apakah Mikana setuju itu? Ya, karena Bapak Yahweh melarang bahwa memang tidak boleh menyembah sesembahanmu yang bernama Allah. Yaitu Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Ayat 14. Keluaran 23:13. Jangankan menyebut namanya saja nggak boleh. Ini karena dalam diskusi saja, makanya saya panggil itu. Kalau untuk menjelaskan bolehlah ya, tapi kalau untuk mencintai dia, mohon maaf ya, menyembah dia nggak boleh. Karena yang harus Jadi dicintai yang itu boleh itu hanya memanggil siapa namanya? Bapak Yahweh Yeshua Hamasyah. Panjang sekali. Iya, Yahweh Yeshua Hamasyah, itulah namanya. Itu satu nama. Jadi kalau kita berdoa, Yahweh Yeshua Hamasyah, ampunilah dosaku, begitu. Iyalah. Hanya dialah yang maha pengampun. Terus kamu mau minta ampun sama siapa? Karena yang bisa menghapus dosa itu hanyalah Sabar. Tuhan Yahweh Yeshua Hamasyah. Ya. Oke, ini bagus, menarik. Yahweh Yeshua Hamasyah itu manusia atau bukan? Bukan manusia, dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. 1 Timotius 6 ayat 15. Oh, bukan manusia. Terus Yeshua ini manusia atau bukan? Lah itu satu nama tadi. Kamu ini nanggap gak sih, Loding? Kenapa kamu blunder? Bukan, saya tanya Yeshua ini manusia atau bukan? Atau contoh begini, misalnya di Luki 2 nomor 11 itu. Apa sih Luki? Hari ini telah Luka. Lukas. Atau Hari Luka, ini telah lahir Lukas, bagimu, bukan Luki. Lukas. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias di kota Daud. Yang lahir itu, yang jadi bayi itu apa? Tuhan atau manusia itu yang bayi itu? Tuhan. Ih, berarti Tuhan Mikana pernah jadi bayi. Iya. Dari mana itu? Coba Mikana terangkan coba. Bagaimana Tuhan bisa jadi bayi? Maha kuasa tidak dia bayi itu? Coba. Iya. Ini bagus ini. Tuhan saya itu pernah datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, pernah jadi bayi, yang penting bukan jadi batu. Oh, berarti bukan jadi batu. Iya, Berarti karena terus di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 ini apa ini maksudnya? Ini apa ini maksudnya ini? apalagi Ini siapa ini? Nih. Ini Yeshua adalah itu kiasan, bukan batu. oke, baik. Kiasan, tapi kenapa ketika dibuka Kiasan. betul dia itu? Berarti ini kiasan. Ini batu semua nih. Oh, itu nggak tahu saya gambar itu nggak ada dalam kitab. Oh, udah seperti itu. tahu. Udah tahu ya Allah. Terus Iya. ini kanan. Nah, Yeshua adalah Batu yang dibuang oleh Batu. tukang bangunan, tapi Yeshua, itu kiasan, itu kiasan, Iya, bukan sabar. secara Iya, fisik iya, batu. Karena iya, apa? sabar. Nggak mungkin. Iya, Ya, sabar. kan waktu itu nggak berubah jadi batu. Nggak ada Iya, jadi sabar. batu. Yeshua ini, sabar. Ih, Yeshua ini apa? Tuhan atau bukan? Di situ, aduh Tuhan. Kamu baca Iya, Yeshua ini terjemahan Tuhan mana? atau bukan? Saya udah bilang sama kamu kalau kamu diskusi sama saya baca terjemahan ILT 3 atau ILT 4. Oke, baik, kita buka ILT 3 atau ILT 4 ya. Udah lah, besok-besok Oke, kita lagi buka. ya.
Sabar, kita buka dulu kan sekali lagi. Kita ILT3. Udah gini aja, Oke, saya buka. aku bangga Tuhan saya memang pernah datang ke dunia dalam rupa seperti Iya, manusia. Pernah jadi bayi, sabar. yang penting bukan jadi Sabar, batu, kita selesaikan bukan masalah penyembah batu dulu ini. Masalah batu kenapa di Mama Selesaikan. 26 ayat 1 ada kaum Kisah penyembah para batu. rasul. Yeskiel 20 ayat 32 Cepat. ada kaum penyembah batu. Yang jelas saya tidak melakukan seperti itu. Sabar. Jadi Iya, saya bangga Tuhan saya akan sabar. menyelamatkan. ILT. Oke, ini. Apa? Sudah saya buka ILT3. Udah dulu. Sudah saya buka ILT3. Aku mau istirahat, Sudah jadi nih. dia istirahat ini. Udah dulu ya. Terima kasih. Ya sabar, terakhir ini. ILT3. Nah, ini. Nih. Di ILT3 Itu bunyinya begini. kiasan. Itu kiasan. Iya, saya tidak tanya Bukan itu. secara Saya tanyakan ini. Nih. Lahiriah jadi Dia- batu. Sabar. Dia adalah batu. Dia ini siapa? Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Berarti Tuhan Mikana adalah batu. Itu kiasan. Itu kiasan. Saya tidak tahu yang tertulis ini kan. Itu kiasan Mikana bukan batu, batu. Itu kiasan perumpamaan bukan batu betulan. Emang seperti di nama terus 26 ayat kenapa 1 ditulis ada dia adalah kaum penyembah batu. Sujud karena batu. Ini kan dia adalah Kiasan batu. perumpamaan. Itu kiasan Dia perumpamaan. terserah. Itu kiasan Terserah perumpamaan. Mikana. Tapi bukan secara Dengar rafiah di Imamat 26 ayat dulu. 1 batu-betulan disembah Iya, disusutin. sabar. Terus juga di Yeskiel Iya, 22 batu dilayani. Iya, Melayani sabar batu dengan cara apa? dulu. Dicium-cium. Iya, sabar dulu. Berarti ini apa? Ya udah Dia jadi nggak apa adalah terus ini udahlah ya. Iya, ini sebentar saja. Dia adalah Udah, batu. Dia udah ini kan dikasih. Yesua. Tadi dalilnya udah dikasih Nah. jawaban. Udah Mika besok-besok saja. Bagaimana Iya, bunda Mikana sayang ya. kalau jawab saya minta dalil? Enggak, Oke, besok-besok Mikana kalau saja. jawab saya minta dalil dong. Masa Mikana tidak jawab pakai Saya dalil? mau istirahat. Terima kasih. Udah ya. Udah. Iya, Udah, terus ini. Udah. Udah. Yang penting saya bukan penyembah batu. Itu kiasan udah dikasih tahu kue. Itu kiasan perumpamaan ya. Oke teman-teman ya. Nggak ada siapapun di situ di dunia ini orang Kristen jadi menganggap itu batu betulan enggak. Itu kiasan perumpamaan. Ada yang marah di bawah batu bu itu. Kok ngamuk kamu bang? Yang penting saya bukan penyembah batu, nggak sujud karena batu. Ya itu saja.